قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kami berharap adanya channel ini membawa manfaat untuk kaum muslimin sekalian, ya. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menyimak sebuah video di mana ada seorang habib yang berusaha meyakinkan betul kepada umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Kemudian Anda mengatakan Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Berarti kan mereka pembohong. Berani membohongi umat Nabi Muhammad dengan atas nama Nabi Muhammad. Apakah mungkin orang yang seperti ini membohongi umat Nabi Muhammad dengan membawa nama Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala? Nah kaum muslimin, Habib ini mengatakan bahwa orang-orang yang menolak nasab para habaib itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka itu sudah menuduh para habaib berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga apakah mungkin, kata dia, ya, para habaib ini membohongi umat Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa nama Nabi Muhammad SAW, kemudian berharap derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buktinya kaum muslimin, banyak habib-habib yang ceramahnya bohong, yang ceramahnya dusta dengan membawa Nabi Muhammad SAW, dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk mendoktrin. Ya, nanti kita buktikan kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan dulu videonya kaum muslimin. Apakah mungkin orang yang seperti ini membohongi umat Nabi Muhammad dengan membawa nama Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala? Akal mana yang bisa menerima? Apakah mungkin kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya mau dibohongi sama Habib? Ini bukan cucu Nabi Muhammad. Kalau memang Habib ini bukan cucunya Nabi Muhammad, tentunya kiai-kiai dulu sudah menegur, jenengan ojo bohong, jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Nah kaum muslimin, sebenarnya kalau masalah kebenaran nasab mereka itu tidak terlalu penting kaum muslimin. Apakah mereka benar-benar nyambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak, itu tidak terlalu penting, ya. Kalaupun benar nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus menjalankan syarat-syarat sebagai ahlul bait. Karena tidak sama antara ahlul bait dengan orang-orang biasa, ya. Ahlul bait salah satunya tidak boleh menerima zakat. Akan tetapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu kaum muslimin, ya, dilihat bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah mereka, orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat justru orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata akidah mereka, ibadah mereka, ya, muamalah mereka itu sangat jauh dari tuntunan kakek mereka, ya, yang diklaim kakek mereka. Tuntunan Nabi Muhammad SAW sangat jauh kaum muslimin, ya. Betapa banyak video-video yang menampilkan bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana akidah, bagaimana ibadah para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ya. Banyak menyelisihi manhaj atau banyak menyelisihi cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Coba tadi katanya, apakah mungkin orang yang mengaku ahlul bait, mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian berbohong, membohongi umat Nabi Muhammad SAW dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW untuk berbohong, kemudian mengharapkan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ternyata banyak bukti para habaib berbohong dengan membawa
nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba simak ceramah dari Habib yang satu ini kaum muslimin. Ini benar-benar kedustaan atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak videonya. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Seperti ini kaum muslimin, ya. Apakah seperti ini bukan dusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang seperti ini bukan berbohong dengan membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jelas kedustaan yang membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya berdusta, membohongi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, meninggalkan para sahabat beliau yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas-jelas mengikrarkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu orang yang ridho kepada Allah dan Allah meridhoi mereka. Sudah jelas-jelas para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia kaum muslimin. Kemuliaan para sahabat itu tidak akan pernah bisa dilampaui oleh kemuliaan orang-orang setelahnya. Ya. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah di kurunku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga mustahil ada kurun yang melebihi para sahabat kebaikannya. Ya. Tapi kita lihat, ya, apakah pernah para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW ikut duduk di antara mereka, bermajelis di antara mereka? Nggak pernah ada kaum muslimin. Ya, nggak pernah ada dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain yang kemudian mengisahkan bahwasanya ketika mereka duduk, kemudian di hadapan mereka ada Nabi Muhammad SAW duduk. Ya, coba, pernah nggak? Nggak pernah. Ya. Jadi ini kisah-kisah yang dusta dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa kaum muslimin? Kalau bukan untuk membohongi umat Nabi Muhammad SAW supaya memuliakan ini kelompok-kelompok habaib ini kaum muslimin. Ya, ini bukti ini kaum muslimin bahwasanya para habaib ini banyak yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma satu orang ini kaum muslimin, banyak kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Coba kaum muslimin, ya. Ini kan jelas tujuannya untuk mengangkat leluhur-leluhur mereka. Supaya apa? Ya supaya mereka juga terangkat. Ya, oh, keturunan wali, ya, keturunan wali fulan, keturunan Habib fulan, yang orangnya soleh luar biasa, yang sakti, yang Nabi Muhammad SAW duduk bersama mereka. Ya, tujuannya kan seperti itu kaum muslimin. Coba sekarang kalau kita pikir secara rasional kaum muslimin, ya, kita pikir, kita husnuzon lah kaum muslimin. Oke lah, katakanlah itu benar. Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang faedahnya, ketika mereka bertemu secara yaqadat kepada Nabi Muhammad SAW, bertemu secara sadar kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, ya, faedahnya apa coba? Yang dihasilkan kemaslahatan untuk umat ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar apa? Kan nggak ada kaum muslimin. Sampai sekarang pun terbukti, ya, sampai sekarang terbukti kisah-kisah perjumpaan para habaib yang katanya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Bahkan ada yang setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya.
Tapi ternyata sekarang urusan para habaib saja kacau balau dan tidak selesai-selesai. Coba, ya, seandainya betul mereka itu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad SAW tidak peduli dengan agama ini, kaum muslimin? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW tidak peduli dengan anak cucunya, dengan zuriatnya? Coba. Jadi mereka ini selama ini berdusta, kaum muslimin, mengatakan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Bahkan ada Habib itu yang di Surabaya, katanya setiap hari Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Lah kalau Nabi Muhammad SAW masih bisa ke sana kemari, masih bisa ke rumah Habib ini, Habib itu, ya kenapa nggak berdakwah lagi? Coba sampaikan lagi risalah agama Islam. Ya. Bahkan katanya ada Habib yang dia ini setiap bersolawat, ketika sampai di lafaz Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan didengar oleh kaum muslimin yang ada di belakang dia, ya, yang ada di sekitar dia. Bahkan kalau Nabi Muhammad SAW tidak menjawab, dia terus mengulang-ulang ucapan salam itu, ya. Bahkan orang-orang yang di luar kota, di luar tempat tinggal Habib itu, rela datang ke tempat Habib itu demi untuk mendengarkan suara Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Suara Nabi Muhammad SAW masih bisa didengar oleh orang. Kalau masih bisa didengar, ya tinggal berdakwah. Sampaikan agama yang hak ini seperti ini. Ya, solawatan joget-joget, ya, zikir yang kesurupan, acara maulid Nabi sambil jogetan, sambil dangdutan, acara majelis taklim ngundang biduan, itu agama yang benar. Coba suruh Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan cara para habaib, ya, solawatan sambil ketimpringan. Coba, ya, itu apanya nggak dusta? Itu namanya dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bagaimana orang mau percaya dengan ucapan-ucapan bahwasanya Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana orang mau yakin? Meskipun seluruh kiai seisi ormas 1926 itu mengakui Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kerjanya berdusta, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka tetap saja diragukan kebenaran pengakuan mereka, kebenaran jalur nasab mereka. Karena kalaupun benar juga nggak penting, kaum muslimin, ya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelas yang dimuliakan itu bukan berdasarkan jalur nasab, tapi berdasarkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.